Bapak Ismail Mutakin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Yang terhormat Bapak dan Ibu para fasilitator pelatihan pembelajaran mendalam. Umumnya yang terhormat kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan PM Batch 3 di Lokus SMP 4 Selong. Izin Pak Kabid, sekalian saya menyampaikan salam dari Pak Kepala Balai. Beliau tidak bisa membersamai kita karena memang ada beberapa agenda penting di kantor, ada beberapa dari kegiatan dari pusat ya, dari Bapak ibaratnya mewakili di sekitar kantor seperti itu. Pertama-tama mari kita panjatkan selesai juga pelatihan pembelajaran mendalamnya. Pelatihan pembelajaran mendalam ini terdiri dari 75 peserta Pak Kabid yang untuk Lokus SMP 4 Selong ini dan 8 fasilitator. Mereka sudah, Bapak dan Ibunya sudah melakukan pelatihan selama 3 bulan, dimulai dari IN1 sekitar bulan September, kemudian on 1, on 2, on 3 atau OJT 1, OJT 2, OJT 3 dan terakhir pada saat ini yaitu IN 2-nya Pak Kabid. Jadinya untuk IN 2 ini ada 4 hari dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 di hari ini. Yang untuk hari pertama, para peserta Bapak dan Ibu diminta untuk mempresentasikan hasil on-nya selama mereka OJT kemarin Pak Kabid. Terus hari kedua, para Bapak dan Ibu guru diminta untuk mempresentasikan on-nya selama OJT 1, OJT 2, dan OJT 3. Nah, hari kemarin Pak Kabid, Bapak dan Ibu guru telah melakukan kelepso, di mana dari setiap kelas, kebetulan kita ada 3 kelas Pak Kabid, dari jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK dan PKBM ya Bu ya, dicampur di satu kelas SD ya, PKBM-nya tadi dicampurnya tinggi. Jadinya kemarin sudah dipilih perwakilannya dua orang di masing-masing kelas untuk menyampaikan atau memberikan berbagai praktek pembelajaran yang sudah dilakukan selama 3 bulan ini. Kami sangat mengharapkan semua Bapak dan Ibu lulus nih, karena tadi sudah disampaikan dengan Bapak dan Ibu fasilitator ada tugas terakhir untuk MTL Bapak Ibu nih. Insya Allah semua kita doakan untuk lulus sebagai bentuk sudah capek-capek ya Bu ya, di sela-sela waktu mengajar bisa membagi waktu untuk melakukan pelatihan. Sebagai kata-kata atau untuk laporan kami terakhir, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk panitia dari daerah dan pendukung terutama dari sekolah yang sudah mendukung kegiatan ini berjalan lancar. Dan tidak lupa jika ada kurang dari kegiatan ini selama berlangsung, kami memohon maaf. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Kabid. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda dari BGTK NTB memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan sekaligus penutupan yang akan ditutup langsung oleh Bapak Kabid PK Kabupaten Dinas Kabupaten Lombok Timur. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri supaya bisa melihat semua peserta yang sepertinya cerah-cerah semua nih. Ya, saya hormati rekan-rekan dari BGTK, Bapak Ibu fasilitator, dan rekan-rekan peserta yang berbahagia. Puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya untuk menutup kegiatan yang sudah berlangsung 3 bulan.
melalui pola in on in. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang penuh dengan cahaya iman sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, tentu ya selama 3 bulan Bapak Ibu dilatih di tempat ini dengan pola in on in ya. Sudah barang tentu Bapak Ibu akan bertambah. Nah sekarang hari ini pelatihan telah selesai, maka untuk menambah ilmu lagi ini harus berbagi Bapak Ibu. Nah, jadi ditularkan kepada teman-teman. Namanya ilmu itu semakin dibagi itu akan bertambah. Kalau duit dibagi kurang ya, tapi kalau ilmu kita bagi pasti akan bertambah. Ya karena tentu dengan keterbatasan dana tidak semua Bapak Ibu guru ya yang ada di masing-masing sekolah bisa mendapatkan pelatihan sebagai Bapak Ibu. Untuk itu kami dari Dinas Pendidikan tentu mengharapkan sekali Bapak Ibu menularkan ke teman-temannya. Nah, sebagai guru, Bapak Ibu, tugas kita ini tidak hanya mengajar, tapi tugas kita yang berat adalah mendidik. Di era yang sekarang memang luar biasa ya, sehingga kadang-kadang kita sebagai guru banyak mungkin yang menyerah dalam tanda kutip ya, melihat bagaimana anak-anak kita ini yang terkadang kalau kita lihat sepertinya banyak di antara mereka itu membuat kita kecewa karena terkesan kurang ajar mungkin ya di hati kita ini. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak usah berpikiran seperti itu. Walaupun menghadapi siswa yang mungkin membuat hati kita begitu sakit ya, karena dia berlaku yang tidak pantas terhadap guru ini. Itu pasti kita temukan. Karena hari ini tidak seperti zaman kita dulu ya. Amun kita lain merampok kita sigurkan foto berbada boleh baris empoknya kita sedang doa kan. Tapi hari ini sekarang tidak seperti itu. Banyak orang tua yang membela anaknya sehingga terjadi ya istri dan kita kecewa jadi guru. Kecewa betul kita. Tapi ini harus kita hadapi. Inilah realitas hari ini. Kita tidak boleh menyerah. Hadapi itu dan cari solusinya. Jadi kalau kita betul-betul mau mencari solusi dengan problem kita yang kita hadapi saat ini, maka saya yakin kita akan ketemu. Dan masing-masing dari diri kita pasti berbeda. Si A mungkin dengan cara begini, si B mungkin dengan cara begini. Cara itu sangat tergantung dengan karakter kita masing-masing dan karakter dari anak-anak kita. Masing-masing sekolah kan berbeda. Nah itulah seninya kita menjadi guru. Dan itu yang membuat kita guru, dan saya kan guru ya. Tahun 94 saya jadi guru, 21 tahun menjadi guru. Kemudian 10 tahun menjadi kepala sekolah, jadi sudah 31 tahun bergelut di sekolah. Tentu selama itu saya juga banyak belajar, ternyata begini, ternyata begini. Dan ketemu kita, ya.
ketika kita betul-betul mengamati, memperhatikan, oh anak ini yang kita lihat seperti ini sih, gitu ya. Tapi kalau kita mau ya mencari solusinya, maka ketemu kita. Yang sering saya dilaporin sama guru-guru ketika sudah menjadi kepala sekolah, Bapak Ibu, langsung nyerah sepertinya. Gajah ini kan lah jamaahku. Jadi ini tebalah anak ini. Jadi ini pengen aku mau penjelasannya. Nah, makanya saya bilang kalau ada guru yang mengeluh seperti itu, nah silakan Bu, kalau saya begini caranya saya dulu ketika jadi guru gitu. Yang jelas saya itu banyak ngobrol sama anak. Ketika ada anak-anak yang saya lihat ya lebih lah ya, dan banyak. Mungkin yang lebih dalam satu kelas dari 32 orang anak itu 30 orang anak itu paling 4-5 orang anak ya. Itu biangnya itu. Nah kalau itu bisa kita atasi, pasti saya yakin kelas yang kita ajarkan itu kondusif. Dan itu saya sudah coba. Dan betul setelah kita ajak ngobrol, gitu ya, ngobrol yang ringan-ringan. Jangan ketika kita manggil anak hanya karena kita mau omel dia kan dia nakal tadi. Tapi ajak ngobrol. Kamu di rumah misalnya sama orang tua bangga kan pantun dulu ya, ada pantun ini saya siapin. Ya, ada 3.